Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan gaya-gaya kepemimpinan dan berikan contoh tokoh dunia dari masing-masing gaya kepemimpinan. Untuk gaya kepemimpinan yang pertama adalah gaya kepemimpinan birokrasi, di mana gaya kepemimpinan ini memiliki aturan yang wajib dipatuhi oleh anggota. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan birokrasi memiliki pengertian yang erat kaitannya dengan birokrasi atau sistem dalam proses menjalankan pemerintahan. Maka pengertian gaya kepemimpinan birokrasi adalah gaya kepemimpinan yang diilustrasikan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan. Tugas dan fungsi seorang pemimpin dalam gaya kepemimpinan birokrasi adalah memastikan seluruh anggota mengikuti segala bentuk standar operating procedure. Segala bentuk keputusan dan kebijakan tidak boleh keluar dari aturan yang berlaku, sehingga gaya kepemimpinan ini tidak bersifat fleksibel. Dalam hal pengambilan keputusan pun, model kepemimpinan birokrasi sangat berhati-hati. Biasanya kepemimpinan birokrasi memiliki ciri adanya aturan dalam pelaksanaan suatu prosedur secara tertulis dan bersifat mengikat. Aturan tersebut berlaku untuk semuanya, baik pemimpin maupun bawahan. Dalam konteks pengambilan keputusan, kepemimpinan birokrasi mengacu pada standar aturan yang berlaku, sehingga tidak ada proses aspirasi dari bawah. Meskipun pada era digital kepemimpinan birokrasi mulai ditinggalkan karena perusahaan dan organisasi lebih menekankan pada produktivitas kerja daripada aturan. Aturan kerja di era digital lebih fleksibel, misalnya seorang karyawan dapat bekerja dimanapun. Hal terpenting adalah menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan maksimal. Dan contoh tokoh dunia dengan gaya kepemimpinan birokrat adalah Bill Gates. Bill Gates di Microsoft cenderung birokratik. Semua keputusan kecil maupun besar harus diputuskan oleh Bill Gates sendiri, sehingga dia menjadi titik kemacetan karena pengambilan keputusan terkesan lambat. Berikutnya adalah kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah gaya manajemen yang menumpukan proses decision making pada posisi kepemimpinan teratas. Artinya, pemimpin sebagai kepala dari organisasi adalah satu-satunya pihak yang memiliki kontrol untuk membuat semua keputusan strategis. Pemimpin yang otoriter biasanya jarang mempertimbangkan masukan dari anggota kelompok untuk membuat keputusan. Hal ini karena pemimpin yang otoriter memutuskan segala sesuatunya hanya berdasarkan pertimbangan pribadi. Kepemimpinan otoriter juga memiliki kontrol mutlak atas anggota yang di bawahnya. Itu sebabnya pemimpin yang otoriter sering memandang diri mereka seperti mesin mobil yang menggerakkan orang di bawah kendali atau perintah mereka. Sebagai contoh, tokoh dunia yaitu Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto merupakan presiden terlama yang menjabat presiden di Indonesia, yakni selama 32 tahun. Setelah berkuasa secara tegas yang memusnahkan Partai Komunis Indonesia yang dinilai tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Pada zaman pemerintahannya, segala sesuatu yang berbau komunis dihancurkan. Jabatan kepresidennya berakhir setelah masyarakat yang diwakilkan oleh mahasiswa berusaha memintanya untuk turun jabatan. Protes masyarakat ini dipicu karena makin melemahnya perekonomian Indonesia. Tahun 1998, Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Isu beredar jika di masa jabatannya para aktivis atau masyarakat yang bertentangan dengan kebijakan akan dipenjara dan juga diculik karena terindikasi termasuk golongan komunis. Yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Jenis kepemimpinan ini disukai banyak karyawan karena memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat dan peluang untuk menjadi lebih baik. Meskipun terlihat positif, ada juga kelebihan serta kekurangan yang perlu diketahui. Kelebihan kepemimpinan demokratis yang pertama, ada hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan, memberi rasa penghargaan yang cukup kepada karyawan karena adanya diskusi sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, peluang untuk berkreativitas yang lebih besar
memberikan rasa aman dan percaya kepada karyawan, dan lahirnya semangat kerja karena didukung motivasi yang benar. Namun, ada kekurangan yang dimiliki oleh kepemimpinan demokratis. Yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan yang memakan waktu lebih lama, dapat memicu konflik jika anggota memiliki ego yang tinggi, sulit menemukan kata setuju. Dan sebagai contoh, pemimpin demokratis adalah B.J. Habibie dan John F. Kennedy dan juga Mahatma Gandhi. Dan selanjutnya yaitu kepemimpinan partisipatif. Partisipatif ini didefinisikan sebagai perilaku non-otoratif yang memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin yang partisipatif juga memberi masukan dari anggota kelompok untuk membuat keputusan yang berkualitas. Dalam pengambilan keputusan partisipatif, pemimpin mendorong anggota kelompok untuk mengekspresikan ide dan saran mereka. Seorang pemimpin partisipatif bertindak sebagai coach yang memfasilitasi semua anggota untuk secara terbuka menunjukkan ide-ide mereka dan memanfaatkan informasi berharga ini dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin partisipatif memberdayakan anggota dan memberantas semua penghalang untuk mencapai hasil. Sebagai contoh tokoh dunia yaitu Bill Gates. Sebagai pendiri Microsoft, Bill Gates sering mendengar usulan dari karyawannya untuk mengembangkan perusahaan. Hal ini membuat Microsoft mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan tetap mencapai tujuan untuk kesuksesan perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu jelaskan bagaimana kesesuaian gaya kepemimpinan dengan perilaku individu dan berikan contohnya. Kesesuaian gaya kepemimpinan dengan perilaku individu sangat penting untuk mencapai efektivitas dalam kepemimpinan dan organisasi. Gaya kepemimpinan yang sesuai dengan perilaku individu akan memungkinkan pemimpin untuk memotivasi, mengarahkan, dan mengelola anggota tim atau bawahan dengan lebih efektif. Berikut ini adalah beberapa poin yang dapat membantu menjelaskan kesesuaian gaya kepemimpinan dengan perilaku individu. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional cenderung cocok dengan individu yang memiliki motivasi tinggi untuk pertumbuhan, inovasi, dan kreativitas. Pemimpin transformasional mendorong bawahan untuk mencapai potensi maksimal mereka dan menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru diterima dengan baik. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin dengan gaya demokratis cocok untuk individu yang terlibat secara aktif dan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan merasa dihargai ketika masukan mereka dihargai. Gaya ini cocok untuk tim yang beragam dengan berbagai latar belakang yang perspektif. Untuk yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter cocok dengan individu yang memerlukan arahan yang jelas dan struktur organisasi yang kuat. Namun, pemimpin harus berhati-hati agar tidak menindas kreativitas dan partisipasi bawahan. Untuk yang keempat yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini cocok untuk individu yang sudah sangat mandiri dan terampil dalam pekerjaan mereka. Pemimpin yang menggunakan gaya ini harus memastikan bahwa bawahan memiliki sumber daya dan dukungan yang cukup untuk berhasil. Dan yang kelima yaitu gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan ini sesuai untuk individu yang lebih responsif terhadap hadiah dan hukuman. Pemimpin transaksional memberikan insentif bagi bawahan yang
mencapai tujuan tertentu dan memberlakukan konsekuensi atas pelanggaran. Dan yang keenam yaitu gaya kepemimpinan serpan leadership. Gaya ini cocok untuk individu yang merasa terhubung dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi yang lebih besar. Pemimpin pelayan berfokus pada kepentingan bawahan dan berusaha untuk melayani kebutuhan mereka. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu gaya kepemimpinan visioner. Gaya kepemimpinan ini cocok untuk individu yang termotivasi oleh visi jangka panjang dan tujuan yang menginspirasi. Pemimpin visioner mampu menggugah semangat dan semangat juang pada bawahan. Namun penting untuk diingat bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang benar atau salah secara mutlak. Sebagai seorang pemimpin, memahami perilaku individu dalam tim dan beradaptasi dengan gaya kepemimpinan yang sesuai akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, dan ini juga akan membantu memperkuat kekuatan individu dalam tim dan mengatasi potensi konflik atau kesulitan yang mungkin muncul karena perbedaan gaya kepemimpinan dan perilaku dalam organisasi. Yang ketiga adalah jelaskan bagaimana kesesuaian gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok dan berikan contohnya. Kesesuaian gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok sangat penting untuk mencapai kinerja kelompok yang optimal. Beberapa gaya kepemimpinan yang sesuai dengan beberapa perilaku kelompok, dan contohnya yang pertama yaitu gaya kepemimpinan demokratis dan kelompok partisipatif. Gaya kepemimpinan demokratis cocok dengan kelompok yang memiliki tingkat partisipasi tinggi dan beragam ide-ide. Pemimpin yang mendorong diskusi terbuka dan pengambilan keputusan bersama. Contohnya yaitu tim proyek yang terdiri dari anggota berpengalaman dan ahli di bidangnya, di mana setiap anggota diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan berkontribusi pada pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan otoriter dan kelompok dengan struktur tegas. Gaya kepemimpinan otoriter cocok untuk kelompok yang memerlukan arahan yang jelas dan juga cepat dalam situasi yang kritis. Pemimpin mengambil alih peran pengambilan keputusan. Contohnya kelompok penanggulangan bencana yang beroperasi dalam situasi darurat. Pemimpin akan memberikan instruksi tegas untuk tindakan segera dan juga cepat dan juga tepat. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan transaksional dan kelompok dengan motivasi hadiah. Gaya kepemimpinan transaksional cocok untuk kelompok yang terdorong oleh hadiah dan insentif untuk mencapai tujuan. Contohnya yaitu tim penjualan atau marketing yang menerima bonus berdasarkan hasil penjualan mereka. Pemimpin memberikan insentif dan hadiah bagi anggota tim yang mencapai target penjualan tertentu. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan kelompok yang inovatif. Gaya kepemimpinan transformasional cocok untuk kelompok yang mencari inovasi dan berusaha untuk mencapai tujuan jangka panjang yang ambisius. Contohnya yaitu tim riset dan pengembangan produk di perusahaan teknologi.
Pemimpin akan menginspirasi tim untuk berpikir kreatif dan menciptakan produk revolusioner. Yang kelima, yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire dan kelompok yang mandiri. Gaya kepemimpinan laissez-faire sesuai untuk kelompok yang sudah terampil, mandiri dan dapat bekerja secara mandiri. Contoh kelompok seniman atau ahli kreatif yang memiliki kemampuan untuk mengekspresikan diri dengan sedikit arahan. Pemimpin memberi kebebasan kepada anggota kelompok untuk mengejar proyek mereka dengan gaya mereka sendiri. Yang keenam yaitu gaya kepemimpinan servant leadership dan kelompok yang berorientasi pelayanan. Gaya kepemimpinan pelayan sesuai untuk kelompok yang berorientasi pada pelayanan dan membantu orang lain. Contohnya adalah kelompok sukarelawan yang bekerja untuk membantu komunitas yang membutuhkan yang membutuhkan. Pemimpinnya akan berfokus pada kepentingan masyarakat dan mengkoordinasi upaya pelayanan anggota kelompok. Penting bagi seorang pemimpin untuk memahami dinamika kelompok dan perilaku anggota kelompok untuk dapat mengadopsi gaya kepemimpinan yang tepat. Menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan perilaku kelompok akan membantu kepercayaan dan meningkatkan kinerja keseluruhan kelompok. Yang keempat yaitu jelaskan bagaimana kecocokan gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi dan berikan contohnya. Menurut Douglas McGregor, kecocokan gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi adalah hal yang penting untuk memastikan efektivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Setiap gaya kepemimpinan memiliki karakteristik yang berbeda dan cocok untuk situasi tertentu. Beberapa gaya kepemimpinan yang umum dan bagaimana kecocokannya dengan beberapa jenis struktur organisasi. Yang pertama, yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional mencakup visi, inspirasi, dan pendorong perubahan. Gaya ini cocok dengan struktur organisasi yang adaptif dan inovatif. Organisasi yang mencari pertumbuhan dan peningkatan melalui perubahan yang cepat dan berkelanjutan akan mendapatkan manfaat dari kepemimpinan transformasional. Gaya ini mendorong karyawan untuk berinovasi, berkolaborasi, dan berusaha mencapai tujuan jangka panjang dalam organisasi. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional berfokus pada pemberian insentif dan hukuman untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya ini cocok dengan struktur organisasi yang memiliki hierarki yang jelas dan tugas-tugas rutin yang terstruktur dengan baik. Kepemimpinan transaksional lebih efektif dalam lingkungan di mana tugas-tugas rutin dan spesifik harus dilaksanakan dengan konsisten dan juga ketepatan. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan kolaboratif. Gaya kepemimpinan kolaboratif menekankan kerja tim, partisipasi, dan keterlibatan karyawan. Dalam pengambilan keputusan, gaya ini cocok dengan struktur organisasi yang menerapkan pendekatan horizontal dan tidak memiliki perbedaan hierarki yang kaku. Organisasi dengan budaya yang mendukung keterbukaan, kolaborasi, dan pengambilan keputusan partisipatif akan mendapatkan manfaat dari kepemimpinan kolaboratif. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan otoriter.
Gaya kepemimpinan otoriter ini menekankan kontrol dan otoritas penuh dari seorang pemimpin. Gaya ini cocok dengan struktur organisasi yang sangat terpusat di sekitar kepemimpinan tunggal, seperti struktur organisasi militer atau dalam situasi krisis di dalam kecepatan dan ketegasan sangat diperlukan. Yang kelima yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis mendorong partisipasi aktif karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Gaya ini cocok dengan struktur organisasi yang memfasilitasi komunikasi terbuka dan memiliki budaya yang mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota tim. Keputusan diambil melalui konsensus atau mayoritas suara, sehingga karyawan merasa memiliki tanggung jawab atas hasilnya. Dan penting untuk diingat bahwa tidak ada gaya kepemimpinan tunggal yang sesuai untuk semua situasi atau semua jenis struktur organisasi. Pemimpin yang efektif seringkali memiliki kemampuan untuk mengadaptasi gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan juga kebutuhan yang diinginkan dalam organisasi. Selain itu, organisasi yang sukses seringkali memiliki kombinasi elemen-elemen dari berbagai gaya kepemimpinan yang mencerminkan budaya dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu nomor 5, jelaskan bagaimana seorang pemimpin dalam mengelola konflik dalam perusahaan dan berikan contoh studi kasusnya. Salah satu peran pemimpin dalam organisasi tentu adalah mampu dalam mengendalikan konflik, baik konflik yang kecil maupun konflik yang besar. Hal ini sejalan dengan pendapat Sobri bahwa konflik tidak bisa dihindari sebab konflik ada di mana-mana. Terdapatnya interaksi di situ pasti ada konflik. Oleh karena itu yang diperlukan adalah bagaimana mengelola konflik secara profesional. Secara praktis, setiap pimpinan dalam menghadapi konflik organisasi harus dapat memahami terlebih dahulu konflik yang terjadi melalui sumber-sumber konflik sebelum menentukan cara untuk mengatasinya. Dengan demikian, maka untuk dapat mengendalikan konflik yang ada, pemimpin perlu mengetahui tanda-tanda awal konflik terjadinya konflik, yaitu dengan melihat peningkatan intensitas ketidaksepakatan di antara pegawai dalam suatu organisasi. Karena selain konflik antar pegawai, timbulnya stres kerja dalam organisasi biasanya kerap terjadi juga. Di mana stres ini berasal dari bahasa Latin strictus yang berarti ketat atau sempit, dan menjadi kata kerja stricter yang artinya mengetatkan. Masalah-masalah tentang stres kerja pada dasarnya sering dikaitkan dengan stres yang terjadi di lingkungan pekerjaan. Stres juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan, atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari orang luar. Orang-orang yang mengalami stres bisa menjadi nervous atau gugup dan merasa kekhawatiran kronis atau kekhawatiran yang berlebihan terhadap sesuatu. Mereka sering menjadi mudah marah dan agresif, tidak dapat rileks atau menunjukkan sikap yang tidak kooperatif. Peran pemimpin dalam menyelesaikan konflik dan stres dalam organisasi sangatlah dominan sekali. Seorang pemimpin harus mampu memecahkan masalah dengan baik, mampu mengembangkan konflik dan stres sehingga dapat mencapai titik kritis, namun jangan sampai tiba pada titik kepatahan atau breaking point, di mana breaking point adalah betul-betul mengandung resiko dan bahaya
dan merupakan tugas yang sangat berat. Seseorang pemimpin memerlukan jiwa yang dinamis, kreatif dan bertanggung jawab, dan juga berdedikasi penuh pengabdian yang hanya dimiliki oleh pribadi pemimpin yang berkarakter kuat. Pimpinan modern harus mampu mendorong bawahannya agar menemukan ide-ide sendiri, berpartisipasi aktif dan mau menerima banyak perbedaan dan keragaman. Lalu, menciptakan kondisi yang merangsang konflik positif yang terkendali. Lalu, menciptakan kondisi yang merangsang konflik positif yang terkendali dan menyelesaikannya dengan baik. Ada juga cara pimpinan untuk mengatasi konflik dan stres pegawai yang terjadi dalam organisasi, yaitu yang pertama menjelaskan tugas masing-masing pegawai yang sesuai dengan job description atau job desk. Dengan tugas pekerjaan yang jelas, setiap pegawai akan berusaha semaksimal mungkin menuntaskan tugasnya dan tidak mengerjakan tugas milik temannya. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada semua pegawai untuk bekerja dengan hati-hati, penuh rasa tanggung jawab dan meminta saran kepada teman sejawatnya dalam bekerja. Jangan sampai terjadi masalah keluarga dibawa ke kantor, sebab nantinya akan menjadi sasaran kemarahan pastinya bagi pegawai yang lain. Yang ketiga, menyarankan kepada semua pegawai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tidak ada orang di dunia ini akan lepas dari stres dan konflik. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan akan bisa mengobati stres dan konflik itu. Yang keempat, yaitu menyarankan kepada setiap pegawai untuk selalu menjunjung tinggi rasa hormat, toleransi, empati, dan saling menghargai antara sesama pegawai. Yang kelima, menyarankan kepada setiap pegawai untuk tidak putus asa atas apa yang telah terjadi dan bersyukur atas karunia yang diterima. Jadi, contoh dalam mengelola konflik ini adalah seperti ada dua karyawan yang terdapat konflik, mungkin tentang masalah pribadi atau masalah kerja, dan dimana pemimpin yang harus bisa menganalisa apa ya asal-usul dari konflik tersebut dan cara atau solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk soal nomor 6, yaitu jelaskan bagaimana seseorang mendelegasikan tugas kepada bawahan dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendelegasikan. Yang pertama adalah tentukan orang yang tepat. Seperti diketahui, banyak orang mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan disebut pendelegasian. Dalam hal pendelegasian sangat diperlukan orang yang terbaik. Dengan menggunakan orang terbaik, maka dapat dipastikan pendelegasian semakin efisien. Perlu mendengarkan, amati, dan berikan pekerjaan kepada orang yang dapat memberikan kontribusi. Tidak lupa hindari campur tangan pada saat delegasi tugas. Jadi hanya perlu membantu mereka ketika merasa kebingungan. Menggunakan cara ini sangat dipastikan akan dapat meningkatkan keterampilan para karyawan. Hal tersebut menjadi alasan mengapa seorang manajer harus mendelegasikan wewenang. Yang kedua, berikan keterampilan baru yang bermanfaat. Cara mendelegasikan tugas pada bawahan berikutnya, yaitu dengan cara memberikan keterampilan baru yang bermanfaat. Perlu diketahui bahwa sebagian besar keterampilan dapat dipelajari seiring berjalannya waktu. Dalam penerapan cara ini mungkin akan memakan waktu yang cukup lama di awal. Hal tersebut dikarenakan karyawan perlu menyesuaikan serta mengatasinya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, mereka akan bisa melakukan tugas sendiri. Adapun cara pendelegasian yang satu ini tentu akan sangat bermanfaat bagi karyawan maupun perusahaan. Karyawan akan mendapatkan keterampilan baru yang sangat bermanfaat, sedangkan perusahaan akan mendapatkan hasil kerja maksimal dari karyawan. Yang ketiga, berikan petunjuk dalam delegasi tugas. Cara mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan selanjutnya memberi petunjuk. Dalam mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan sangat diperlukan petunjuk yang jelas. Perlu diingat kembali, sangat penting memberikan petunjuk dalam delegasi tugas, karena melakukan delegasi wewenang kepada karyawan serta informasi detail mungkin. Jika memiliki tenggat waktu, sertakan sejelas mungkin. Berikan rincian tugas spesifik kepada karyawan. Yang keempat, periksa kemajuan secara berkala. Contoh delegasi tugas, mendelegasikan tugas secara individu.
perlu mempercayai mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Namun pada pendelegasian tugas, atasan perlu melihat perkembangan dari karyawan. Penerapan cara ini bertujuan agar kualitas karyawan dapat dilihat secara detail. Yang terakhir adalah berikan pujian kepada karyawan. Jika karyawan telah melaksanakan tugas dengan baik, tidak lupa memberikan pujian serta penghargaan. Dengan memberi pujian ini tentunya akan membuat mereka bangga dengan hasil pekerjaan, dan selain mengucap terima kasih, ada baiknya memberi sesuatu tertulis yang layak untuk karyawan tersebut. Soal terakhir yaitu jelaskan bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan. Dalam sebuah organisasi, pemimpin memiliki tugas penting untuk menentukan yang terbaik bagi organisasi dan para anggotanya. Namun mengambil keputusan terkadang mereka bisa mengalami berbagai masalah. Mereka dihadapkan pada serangkaian pilihan yang seringkali menyangkut kepentingan orang banyak atau memberikan resiko yang merugikan pihak lain. Tapi keputusan harus tetap diambil oleh pemimpin, apapun hasilnya dan apapun dari keputusan tersebut masih lebih baik bila dibandingkan leader tidak melakukan tindakan apapun sama sekali. Kecepatan dan ketepatan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan lazimnya menjadi tolak ukur kompetensi dan kredibilitas yang dimilikinya. Jika pemimpin lamban dan ragu-ragu dalam bertindak, anak buah akan melihat sebagai orang yang indecisif, takut dan tidak tegas, sehingga membuat mereka mempertanyakan kemampuan leader dalam memimpin. Dan apabila terbiasa cepat dalam pengambilan keputusan, bukan pekerjaan mudah, butuh rasio yang jernih dan intuisi yang tajam agar bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Yang perlu diperhatikan yaitu dalam mendefinisikan masalah. Seringkali mendefinisikan permasalahan merupakan bagian yang paling sulit. Setiap orang memiliki sudut pandang berbeda tentang ini. Ketika suatu kelompok mendefinisikan permasalahan, maka biasanya mereka akan menyampaikan masalah yang mereka hadapi sendiri. Yang kedua yaitu mencari alternatif solusi. Dalam mencari alternatif solusi pemecahan masalah diperlukan peran serta ataupun pendapat dari kelompok lain. Salah satu cara yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara brainstorming untuk memunculkan beragam gagasan. Semakin banyak kemungkinan dapat dimunculkan, semakin baik peluang untuk mendapatkan solusi yang bagus. Yang ketiga yaitu mengevaluasi alternatif solusi tersebut. Pada tahap tersebut perlu menentukan kriteria yang diperlukan untuk dapat membandingkan setiap alternatif solusi. Namun demikian, untuk menentukan kriteria seringkali juga memerlukan adanya usulan dan pendapat lagi. Penyusunan urutan atau pemungutan suara terbanyak biasanya dilakukan untuk menentukan kriteria yang lebih penting. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan lewat konsensus. Pengambilan keputusan secara konsensus bukan berarti setiap orang harus senang dengan keputusan yang diambil. Bukan berarti bahwa setiap orang juga harus dapat hidup dengan kondisi tersebut. Memang tidak mudah sebuah keputusan, tapi ini masih lebih baik daripada mayoritas yang membuat keputusan sementara minoritas akan merongrong. Baik, begitu video jawaban soal dari saya, Marcelo Arswenda, dengan NIM 2011100002667 dari kelas kepemimpinan MB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.